Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita tentu ingat bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda di Lukas pasal 6 ayat 36. Sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kita diminta untuk bermurah hati. Lalu bagaimana kita dapat bermurah hati? Seperti Bapa sudah bermurah hati Bapak Ibu. Mari kita lihat supaya lebih jelas di Lukas pasal 6 di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik, serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena dia tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Jadi bermurah hati dapat dilakukan dengan cara mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita. Kita tidak membalas perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita. Kita tidak membalas perkataan jahat dan menyakitkan yang mereka telah lontarkan kepada kita. Tetapi kita membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, dengan perbuatan baik, dengan kasih. Itulah wujud kemurahan hati yang bisa kita kerjakan buat mereka. Kemurahan hati juga diwujudkan dengan cara meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan apapun. Artinya adalah kita dapat merelakan bila ada orang yang meminjam kepada kita tetapi ternyata mereka tidak punya kemampuan untuk mengembalikan kepada kita. Tuhan katakan tadi bahwa upahmu akan besar. Memang secara manusiawi kita ini mengharapkan ketika orang meminjam kepada kita supaya mereka mengembalikan kembali kepada kita karena memang itu hak kita. Tetapi rupanya bermurah hati adalah ketika kita meminjamkan, kita ini sudah siap bila yang kita pinjamkan tidak kembali kepada kita, saudara. Kalau Tuhan katakan upahmu akan besar, saya percaya artinya adalah Tuhan sendiri yang akan memberikan upah kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita tidak usah mengharapkan orang lain untuk membalas perbuatan baik kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bermurah hati akan selalu memberi, dan itu adalah salah satu ciri dari orang benar. Di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayat yang ke-21, Daud katakan di sana, orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali. Tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Sangat tegas, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus belajar untuk bermurah hati. Sama seperti Bapa kita yang ada di Samayim atau surga telah bermurah hati. Bapa sudah memberikan hujan bukan hanya kepada orang benar tetapi orang jahat pun juga diberi hujan. Itulah bukti kemurahan hati Tuhan. Jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk bermurah hati. Karena kitab Misle atau Amsal pasal 11 ayat yang ke-17 katakan, orang yang murah hati berbuat baik bagi jiwanya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau kita bermurah hati, kita ini sedang berbuat baik bagi jiwa kita sendiri, saudara. Itu luar biasa. Di kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, Daud juga katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan ataupun keturunannya meminta-minta roti. Maka tetaplah menjadi orang benar, tetaplah menjadi orang-orang yang bermurah hati, saudara. Tuhan pasti akan membela kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Keturunan kita pasti akan diberkati. Keturunan kita tidak akan menjadi peminta-minta roti. Semangat pagi, saudaraku. Semangat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.